Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kembali kami akan mengupdate informasi terbaru dari Pemda terkait formasi P3K 2022. Hal ini berkaitan dengan update usulan Pemda ke Panselnas untuk semua pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Dan kita akan cek bahwa secara jadwal lini masa itu penempatan untuk rekan-rekan prioritas dilakukan pada bulan Juli dan Agustus tahun ini. Mari kita simak secara lengkap, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan informasi terbaru dan ini juga pernah disampaikan oleh Ibu Nunu di beberapa pemaparan, baik di Rakor Pemda maupun di saat bersama Ombudsman. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk proses pengangkatan khususnya rekan-rekan yang sudah lulus passing grade ini akan dilakukan di bulan Juli dan Agustus sampai dengan Agustus 2022. Sedangkan untuk rekan-rekan yang dinyatakan jalur umum, pelaksanaan seleksi itu nanti baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober-November. Namun ternyata ada perubahan kembali. Di bulan Oktober-November ini adalah untuk rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3, yakni pelaksanaan observasi. Nah, pengangkatan dan pelaksanaan rekrutmen ini tentu saja berdasarkan hasil akhir ataupun hasil final dari usulan Pemda terkait pemenuhan formasi yang kemarin yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah untuk semua provinsi. Nah, kita akan update informasi pertama berkenaan dengan informasi penambahan kuota di setiap daerah. Di sini kita lihat sebanyak 817 guru honorer Kota Bogor bersiap diangkat menjadi P3K guru. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa untuk Pemkab Bogor ini, untuk kota ya, Pemkab Bogor dulu masuk dalam kategori tidak aman di mana peserta yang lulus passing grade-nya mencapai 584. Kemudian usulan formasinya hanya ada 94 setelah ditambahkan dengan 80 usulan 2022. Nah, kita belum mendapatkan informasi terkini terkait penambahan, namun di sini disebutkan Kadistik Kota Bogor menjelaskan dari 817 ini sebenarnya 317-nya adalah CPNS. Mereka tinggal menunggu pengangkatan. Sementara sisanya 500-an orang diproyeksikan akan mengisi formasi baru guru di Kota Bogor. Nah, ini adalah rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos passing grade. Nah, tentu saja dari rekan-rekan yang sudah lolos passing grade ini, ketika disebutkan ada 500-an orang yang diproyeksikan untuk mengisi formasi baru guru di Kota Bogor, maka otomatis ini dalam hasil rakor, Pemkot Bogor akan mengusulkan penambahan dari kota sebelumnya yang berjumlah hanya 94. Nah, selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan saja rekan-rekan yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 akan semuanya terakomodir di tahun 2022. Namun dari data ini kita lihat tidak dapat diakomodir untuk rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3. Kemudian data kedua yaitu daerah yang siapkan ribuan formasi P3K, di mana di sini disebutkan jatah guru paling banyak, yakni di Provinsi Maluku, di Kota Ambon ya. Nah, di sini disebutkan kami akan menyampaikan ke Kemenpan RB formasi tenaga guru, kesehatan dan teknis, honorer dan kontrak sebagai alih status menjadi P3K. Kata Beni, yakni pejabat di Kota Ambon. Menyusul rencana penghapusan, maka dari 1.140 formasi P3K akan diusulkan itu adalah mayoritas guru yang berjumlah 940 orang. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat data sebelumnya, Kota Ambon ini termasuk dalam kategori aman ya, di mana peserta lulus passing grade-nya sebelumnya hanya 148, kemudian formasi tambahan 289 menjadi total 473. Namun akhirnya ada penambahan kembali, penambahan berjumlah 1.140 formasi. Dan ini 940 orangnya adalah untuk P3K guru. Jadi di sini ada penambahan kuota untuk rekan-rekan di wilayah Kota Ambon. Selanjutnya untuk Rembang, ini dipastikan akan merekrut 1.862 P3K tahun ini. Berikut jenis formasi yang dibutuhkan. Secara total Pemkab Rembang mengusulkan 1.862
formasi untuk P3K tahun ini. Perinciannya adalah tenaga guru yang paling banyak berjumlah 1.309 formasi. Dan ini artinya dalam raker kemarin Rembang tidak mengusulkan kembali, tidak menambah formasinya karena formasinya memang sudah sangat mencukupi berjumlah 1.309, di mana peserta lulus passing grade-nya hanya 668. Dengan demikian, rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3 juga akan dapat terakomodir untuk seleksi P3K tahun 2022 di wilayah Pemkab Rembang. Kemudian selanjutnya kita lihat di Bojonegoro. Nah, Bojonegoro, Bupati mengatakan kebutuhan P3K formasi guru ini sudah diusulkan sesuai dengan kebijakan pemerintah tahun 2022 yang akan diisi oleh P3K, sedangkan untuk formasi P3K guru yang diusulkan itu adalah 3.942. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Setelah diajukan usulan formasi ini, Kemenpan RB akan membuka formasi pada bulan Juli 2022 seperti lini masa tadi dan baru keluar penetapan formasinya. Sedangkan pada data sebelumnya di Panselnas, Kabupaten Bojonegoro ini sama sekali tidak mengusulkan 2022-nya dan hanya menyisakan formasi 8 dari sisa tahun 2021. Nah, di sini yang lulus passing grade-nya ada 1.130 orang, sedangkan usulan baru mencapai 3.942, maka ini sangat terakomodir sehingga prioritas 2 dan 3-nya juga akan mendapatkan kebagian. Nah, untuk wilayah Bojonegoro ini kami mendapatkan rinciannya Bapak Ibu, yakni usulan P3K guru dan non-guru pemerintah Kabupaten Bojonegoro formasi tahun 2022. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, di mana formasi yang diusulkan itu adalah pertama adalah guru agama Islam atau PAI. Ini dijumlahkan 586. Kemudian guru kelas diusulkan sebanyak 2032. Kemudian guru penjas orkes ini sebanyak 559. Tanda kurang ini artinya gurunya memang kurang sehingga dibutuhkan sebanyak 3.177 untuk total P3K guru di jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP di sini berjumlah PAI-nya ada 64, kemudian bahasa Indonesia ada kurang 100 orang di sini formasinya. Kemudian bahasa Inggris ada 22. Dianggap berlebih karena memang formasi bahasa Inggris ini luar biasa. Sedangkan bahasa Jawa kurang 43 akan dibuka. BK akan dibuka 122. Untuk TIK akan dibuka 157. Guru IPA 60, IPS 21. Keterampilan atau prakarya ini 51. Guru matematika 15, kemudian penjas orkes 50. PPKN 42, seni budaya 63, sehingga di sini untuk jenjang SMP-nya ada kebutuhan sebanyak 765 guru. Selamat Bapak Ibu untuk Bojonegoro yang sebelumnya tidak aman, akhirnya aman untuk prioritas 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya Pemkab Blora yang usulkan 2000 formasi P3K, ini kabar baiknya. Di mana Badan Kepegawaian Daerah BKD mengajukan 2008 ya. Formasi pada tahun anggaran 2022 ini terdiri dari 1.217 tenaga guru, 250 tenaga kesehatan, serta 497 tenaga teknis. Nah, kalau kita lihat, angka ini adalah sama dengan total formasi 2022 pada data Panselnas, di mana peserta lulus passing grade tahun 2021 di wilayah Blora ini mencapai 1.015 orang. Kemudian ditambah formasi yang sebelumnya pada formasi bulan Juni kemarin, itu sudah mencapai 1.217 dan ini dianggap aman ya Bapak Ibu untuk wilayah Blora atau Kabupaten Blora. Daerah selanjutnya adalah untuk Aceh Barat ya. Di sini disebutkan tahun ini Pemkab Aceh Barat usulkan 350 formasi penerimaan P3K. Pada tahun 2021 lalu jumlah formasi penerimaan CPNS P3K di Aceh Barat berjumlah sebanyak 806. Terdiri dari 382 CPNS dan 424 P3K. Ini ya angkanya. Nah, merupakan formasi pegawai P3K. Lalu yang lulus passing grade itu tersisa ada 104. Namun tidak ada usulan sebelumnya. Nah, kemudian ada tambah usulan. Nah, usulan 240 ini bertambah ya menjadi 350 formasi. Jadi otomatis rekan-rekan yang lulus passing grade untuk prioritas 1 ini sudah terpenuhi ditambah dengan sisa
formasi untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Ya, selanjutnya kita lihat alhamdulillah 1969 formasi guru P3K Banyumas ya diusulkan juga di tahun 2022. Disebutkan 1967 orang ini terdiri atas guru Wiyata Bakti, kemudian K2 sebanyak 33 orang, guru Wiyata Bakti di sekolah SD dan SMP sejumlah 1.435, lulusan PPG 10 orang, serta guru sekolah swasta sebanyak 489. Nah, di sini kita lihat ya peserta lulus tahun 2021 hanya 211, sedangkan total formasi yang kemarin sempat disampaikan adalah berjumlah 2.210. Nah, sedangkan di sini disebutkan hanya 1.967, artinya data ini ada selisih sedikit, namun pada prinsipnya daerah Banyu Asin sudah dinyatakan aman ya. Ini Sumatera Selatan sudah dinyatakan sangat aman karena akan membuka formasi sebanyak hampir 2.000-an formasi yang mengakomodir semua guru, baik yang lulus passing grade maupun yang belum, yang masuk pada prioritas 2 dan 3. Untuk wilayah selanjutnya adalah di DIY ya. DIY mengusulkan pengangkatan 300 guru honorer menjadi P3K. Jumlah guru honorer di bawah Distikpora DIY hanya sekitar 300-an orang. Mereka mengajar di semua jenis sekolah, baik itu SMA, SMK, dan SLB. Namun untuk guru honorer di SD dan SMP itu tidak bisa dijabarkan karena memang ini menjadi kewenangan kabupaten kota ataupun di wilayah kabupaten kota di wilayah DIY. Nah, kalau kita lihat dari data Panselnas kemarin, peserta yang lulus PG di tahun 2021 330. Kemudian di sini disebutkan formasi yang dibuka kemarin hanya 230 dan ini pada hakikatnya akan terakomodir semua setelah ada penambahan di DIY menjadi 300. Mungkin ada kekurangan 30, mudah-mudahan ini semua terakomodir untuk rekan yang sudah lolos passing grade tahap 1 dan 2 di tahun 2021 yang nanti akan diangkat ataupun ditempatkan di tahun 2022. Ya, demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami berkenaan dengan tambahan informasi dan kabar baik dari Pemda berkenaan dengan usul P3K di tahun 2022 yang terus diajukan oleh Pemda. Semoga ini menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.